Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya bagi pelajaran ini dengan berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu ya. Oke anak-anak semuanya sekalian, selamat siang. Siang Pak. Oke, di sini ada yang nggak masuk kan? Ada Pak. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ada. Keterangannya sedikit ya? Baiklah anak-anak, mungkin hari ini materi kita tentang perjuangan kemerdekaan. Tapi sebelum itu mungkin ada yang sudah tahu nggak apa itu perjuangan kemerdekaan? Mungkin yang di sini kan perjuangan kemerdekaan itu ialah seperti yang tadi teman tulis, Bung Tomo perjuangkan mempertahankan kemerdekaan itu di tahun sekitar 1945 sampai 1949. Mungkin yang dimaksud dengan kemerdekaan itulah Bung Tomo itu dia mempertahankan perjuangannya supaya Indonesia itu bisa merdeka sebelum di tahun 1945 sampai 1949. Nah, Bung Tomo sendiri itu lahir di tanggal 3 Oktober 1920 di tahun 1981. Bung Tomo memperjuangkan tokoh Indonesia yang dikenal sebagai aktor. Mungkin sebelum ada peperangan antara Belanda dan Indonesia, Bung Tomo sendiri sudah mempunyai rencana untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum pertempuran, Bung Tomo sendiri menyepakati supaya gimana pun caranya Indonesia itu bisa merdeka sebelum di tahun 1945. Nah, di sini mungkin ada kata kuncinya. Ini nama lahir Sutomo itu ya dikenal dengan Sutomo ya. Dia lahir itu di tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya, Jawa Timur. Dan wafatnya itu di 7 Oktober di tahun 1981. Padang Arafah, Arab Saudi. Ada yang tahu apa itu Bandar Arafah, Arab Saudi? Ada yang tahu? Hah? Ya, itu nama kotanya, sorry. Mungkin sebelum dikenalnya Bung Tomo, banyak gelar pahlawan nasional di tahun Karpes 41 TK 2008. Sebelum awal kehidupan dan pendidikan. Bung Tomo sendiri berasal dari keluarga kelas menengah Surabaya, ayah Kartawan. Mungkin Bung Tomo ini adalah keturunan ayahnya. Ada yang tahu nggak peran dalam revolusi Sutomo sebelum dia menjadi terkenal? Sebelum di era tahun 1921. Ada yang bisa jawab? Mungkin Bung Adi? Mungkin Adi bisa jawab?
Apakah tadi Adi mendengar apa yang Bapak jelaskan? Mungkin mungkin Adi kayaknya terlalu fokus ke lain-lain. Jadi buat murid mungkin Bapak harap kalian harus lebih fokus lagi memperhatikan Bapak. Jadi sehingga Bapak bertanya, itu tidak kaku, tidak kayak Bapak. Jadi ya kalau dari Bapak harus memperhatikan Bapak jelaskan, karena kesian juga Bapak menjelaskannya dengan membuang waktu, cuma kalian sibuk pada masing-masing. Mohon handphonenya jangan dimainkan, mohon handphone matikan biar lebih fokus dalam belajar. Siapa? Kita ulang aja ya. Ada yang tahu nggak peran dalam revolusi Bung Sutomo sebelum dia menjadi terkenal? Si tahun 1940. Mungkin Bung Adi? Oke, di sini mungkin Bapak aja yang jelaskan. Sebelum terkenalnya Bung Sutomo peran dalam revolusi, mungkin Sutomo itu setelah memimpin untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dia memberi informasi lewat radio. Dengan adanya radio, jadi semua berita yang disampaikan bisa menyebar tentang pembacaan proklamasi atau pembacaan undang-undang. Jadi dengan adanya radio, mungkin sebelum ada eranya kemerdekaan Indonesia mungkin belum tahu ada namanya proklamasi tanpa ada siaran dari radio. Oke. Dan Bung Tomo sendiri itu mempunyai pikiran sendiri tentang adanya menyampaikan lewat siaran atau radio. Mungkin selain perjuangan Bung Tomo, wartawan menjadi pemimpin redaksi kantor berita. Mungkin ada yang tahu? Rama? Kalau tadi pertanyaan, oke, kayaknya Rama harus lebih konsisten. Ya Bapak ulang ya. Ya Pak. Ada yang tahu nggak? Wartawan menjadi pemimpin redaksi kantor dalam berita bersenjata dalam berita di sebagai anggota DPR pada tahun 1990-an pada masa Orde Baru. Sebelum kita ada kritis terhadap kebijakan pemerintah, atau mungkin Muhammad Percaya bisa bantu teman-teman, atau teman-temannya yang bisa membantu Rama atau Cahaya, atau Ade bisa membantu teman-teman yang bisa menjawab. Ini Bapak saya konfirmasi kalau ini menanyakan soal siapa pemimpin redaksi pada saat itu. Iya. Oh iya. Kalau itu di sini tertulis Bung Tomo Pak. Iya. Itu Pak. Bung Tomo. Oke, terima kasih Ade. Oke, selanjutnya di sini kan ada tertulis bersenjata anggota DPR pada tahun 1990-an. Ada masa dengan dalam kritis terhadap kebijakan pemerintah dan sempat dipenjara karena sikap obsesif terhadap praktik korupsi. Kenapa dia bisa dipenjara? Dan alasannya dia terus mungkin Hero bisa menjawab kenapa dia bisa dipenjara
dengan adanya kasus korupsi? Apa tujuannya dia korupsi? Atau Aurel bisa utamanya yang jawab? Itu korupsi, Pak. Oke. Alasannya dan tujuannya kenapa dia bisa dipenjara terkait kasus sikap korupsi. Mungkin dia ada tujuan tertentu sehingga menyalahgunakan kekuasaan. Itu sih jawabannya lebih simpel kayaknya, mungkin dia salah menggunakan. Contohnya mungkin dia termakan dengan omongan teman-temannya, sehingga mungkin dengan adanya korupsi dia menganggap bahwa keuntungannya lebih besar. Padahal di sisi lain itu merugikan dirinya sendiri. Oke. Selanjutnya, nah selanjutnya itu akhir hayat dan waris untuk wafat saat menunaikan ibadah haji pada tahun 1981. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum Ngagel, Surabaya, sesuai keinginan untuk tidak dimakamkan di kamar makam pahlawan. Dia dikenang sebagai simbol keberanian dan semangat juang rakyat Indonesia. Dan Bung Tomo sendiri kalau mau dibilang seorang manusia yang biasa yang mempertahankan Indonesia, mempertahankan rakyat Indonesia sebagai tetap merdeka. Dan sehingga yang pada akhirnya kan di sini kan sudah terjelas tulisannya. Oke, mungkin dari Bapak sampaikan atau Bapak jelaskan, mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang Bapak jelaskan. Kalau silakan Tirul. Kenapa beliau Bung Tomo tidak mau diwafatkan di makam pahlawan itu tersebut? Pertanyaannya alasannya. Pertanyaan saya, ya kenapa? Sampai Bapak pengen apa yang Tirul sampaikan ke Bapak itu harus ada alasannya. Kalau dibilang Tirul bacanya santai aja, nggak usah gugup. Yang penting Bapak minta ada penjelasannya kenapa. Nanti Bapak akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya tadi Pak, di situ kan ada akhir hayat dan warisan. Iya, Jadi Bung Tomo wafat wafat menunaikan ibadah haji di Padang Arafah pada tahun 1981. Nah, pertanyaan saya kenapa beliau tidak mau diwafatkan di taman makam pahlawan tersebut? Mungkin sebelum dia wafat, dia sudah menyampaikan bahwa dia pengen dimakamkan di Taman Umum Ngagel Surabaya. Atau mungkin teman-temannya ada yang pengen bertanya lagi selain Irul, atau ada yang pendapatnya yang berbeda dari temannya, atau terkait dengan Irul, atau ada yang bertanya pendapat yang berbeda? Adi? Dengan bertanya dengan pendapatnya. Pak, Bung Tomo Pak ya? Ya. Yang disampaikan kenapa Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Pahlawan? Kenapa harus dimakamkan di Taman Umum? Ya. Mungkin harus lebih konsen aja ya. Iya. Ini sekarang maaf Pak ya. Harus lebih fokus ya. Maaf Pak. Sudah secara Pak. Jadi Oke, silakan. Bung Tomo sepertinya dapat dimakamkan di Taman Pahlawan. Entah ya Pak, saya kurang tahu. Jadi saya coba buat asumsi aja ya. Jangan-jangan di Surabaya banyak pahlawan
kayaknya ukurannya penuh tuh. Ya. Bisa jadi begitu, tapi yang Bapak tahu, yang Bapak baca di buku, kenapa Bung Tomo mau jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum yang ada di Surabaya? Mungkin sebelum dia wafat, dia sudah menyampaikan ke rakyat-rakyatnya bahwa dia ingin wafat atau dimakamkan di kampung Oke, wasiat ya. Mungkin materinya cukup sampai sini aja karena kurang lebihnya menurut Bapak mungkin kurang fokus, kebanyakan yang lain fokus diri aku sama diri sendiri yang memperhatikan Bapak. Jadi Bapak ada sedikit membagi tugas kelompok. Ada tugas kelompok. Jadi dua kelompok aja lah. Jadi satu kelompok itu ada 8 orang, ada 7 orang karena satu murid kita ada 10. Jadi mungkin tugas kita adalah mencari tahu tentang perjuangan Tomo pertahanan kemerdekaan. Itu soalnya satu. Tadi Pak, kalau penjelasannya Kelompoknya siapa ini? Iya. Mungkin kelompoknya meja urutan pertama 2, 4, 6, 8. Nanti bisa ini kan satu Pak. Satu Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Soalnya Ditulis apa? iya ditulis. Ini buat nomor satu. Oke, soal pertama mencari tahu tentang kenapa Bung Tomo bisa mempertahankan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tujuannya dan alasannya apa. Dan yang kedua, soal kedua, Benar Pak, benar Pak. oke, tadi sudah ditulis? Sudah Pak. Soal nomor lagi Pak. Sudah tulis Pak? Sudah. Saya konfirmasi Pak. Jadi soal pertama itu alasan Bung Tomo mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, Indonesia mempertahankan sehingga Indonesia itu bisa merdeka. Oh ya. Soal pertama. Soal kedua, Hah? Yang kedua. Mau ditanya ya? Jangan bercanda ini. Iya Pak. Soal dulu. Nomor berapa? Oke. Apa tujuan Tomo menyampaikan sebelum terakhir dia wafat? Apa tujuan Tomo menyampaikan Sebelum wafat terakhirnya, dan kenapa alasannya dia minta jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum Niaga? Beri alasan. umum Hah? umum kan Iya, umum. Makasih ya, Bro. Ya Pak. Waktunya mungkin karena apa ya? Karena kita kurang fokus, terlalu jadi waktunya. Bapak kasih waktunya 3 menit. 3 menit, Pak? Ya, silakan. Bapak tunggu. Mas, saya kasih kelompok. Mewakili. Iya, Pak. Sampai 3 menit. 30 detik lagi. Ayo. Mohon kelompoknya. Kerjasama. Kerjasama. Ini baru punya. Ayo, anak-anak. Ayo, makan. Coba. Apa ya Pak? Apa tujuan menyampaikan apa? Dan apa alasannya dia ingin iya
Apa selanjutnya? Apa isi wafat? Apa tujuan utama yang menyampaikan bapak selanjutnya? Oh iya. Oke. Penyampaian bapak. Sampai sini kurang lebihnya bapak mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum